Aku hari ini mau kasih tutorial cara import barang dari Cina menggunakan aplikasi Alibaba. Yang pertama, kamu harus download dulu aplikasi Alibabanya. Habis itu kita buka ya. Terus pastiin kamu udah bikin akun, login juga. Terus abis kamu login, kamu cari kamu mau import barang apa gitu. Misalnya kamu mau pesen mesin, ya asal-asalan aja ya. Jadi buka mesin, terus anggaplah yang ini. Nah di sini udah kelihatan kan mesinnya harganya berapa, spesifikasi barangnya juga harusnya ada ya di sini ya. Terus di sini kamu bisa lihat ada sellernya. Biasanya kamu bisa pastiin dulu sellernya kira-kira terpercaya apa enggak nih. Biasanya ada logo verified-nya. Terus kamu coba lihat review-review orangnya lah. Terus habis itu misalnya mesinnya yang tadi udah bener nih. Terus kamu tinggal chat aja ke penjualnya. Kamu tinggal nanya aja, hello, I want to buy machine. Hal yang paling penting kalau misalnya kamu mau import barang, kamu harus tahu dulu jenis barangnya apa, terus beratnya berapa, dimensinya berapa. Jadi kamu coba minta ke supplier invoice sama packing listnya. Atau kalau misalnya supplier nggak mau kasih, kamu tinggal tanya aja ke dia. Tanyain lah spek-speknya berapa gitu. Kalau yang masih bingung invoice itu apa, jadi aku juga mau jelasin. Invoice itu nota pembelian, kayak bon lah istilahnya. Jadi kalau misalnya kamu belanja barang, kamu harus minta invoice sama supplier. Contohnya tuh kayak gini, kamu bisa lihat. Jadi ada nama company-nya, terus invoice-nya itu, bonnya itu ditunjukin ke siapa, ke customer kan. Terus ada deskripsi barangnya apa-apa aja, kadang ada disertai gambarnya juga. Terus ada kuantitinya berapa, harga per piece-nya berapa, sama total harganya itu berapa. Terus yang kedua, kamu butuh packing list. Packing list itu jadi dokumen yang isinya itu ada info mengenai berat barang, ada berapa kilo, terus dimensinya berapa, panjang kali lebar kali tingginya berapa, terus ada totalnya, ada berapa karton gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau import barang, kalau misalnya kamu mau ngecek ke forwarder nih atau menggunakan jasa import barang gitu, kamu mesti info dulu ke forwarder itu invoice packing list berapa. Jadi nanti pihak forwarder juga bisa kasih ke kamu harganya itu berapa duit gitu. Kalau forwarder itu kan ada dua jalur, ada jalur udara sama laut. Jadi nanti dengan dokumen itu pihak forwarder bisa kasih opsi pilihan yang mana nih yang lebih murah, mendingan pakai udara apa laut gitu. Jadi kamu kalau misalnya masih penasaran dokumen apa aja yang diperluin kalau misalnya mau import barang, kamu bisa buka blogspot ini, Singli Cargo, blogspot.com. Terus judulnya dokumen yang dibutuhkan dalam import barang. Oke, setelah kamu udah dapat invoice packing list, mungkin kamu udah setuju nih. Jadi kamu mau ngelakuin proses pembayaran. Nah, kalau misalnya kamu masih pusing, bayarnya caranya gimana ya? Kalau misalnya ke bank repot nggak ya? Terus pakai kartu kredit gimana ya? Nah, kamu juga bisa menggunakan jasa pembayaran melalui Singli Cargo. Jadi dengan jasa pembayaran kita, itu uang pasti masuk ke supplier dalam tempo 1x24 jam. Kita bisa bantu pembayaran kamu dari AliExpress atau Alibaba. Jadi kamu bisa baca juga di blogspot kita judulnya ini. Jadi caranya itu gampang. Jadi kita juga udah kasih nih panduannya gimana. Yang paling penting itu kalau misalnya mau dibantu bayar harus minta
nomor rekeningnya kayak gini. Nomor rekeningnya dalam bahasa Hanzi dalam bahasa Mandarin. Jadi baru bisa kita proses bayar. Nah, ini sih panduannya sih udah kita info lengkap di sini. Udah ada nomor rekening, kamu info berapa RMB. Jadi uangnya itu kamu harus convert dulu. Biasa kan supplier kasih bondnya itu dalam mata uang USD, kamu minta dulu dalam mata uang China atau RMB. Kalau contoh di sini misalnya 4.400, jadi nanti kita info ke customer 4.400 kali kurs hari ini kali fee-nya itu fee titip transfer. Kalau misalnya kamu setuju, jadi kita proses. Setelah itu nanti bukti transfer akan kita berikan dalam tempo 1x24 jam. Uang pasti masuk. Tapi kita cuma bantu jasa titip transfernya aja ya. Kalau misalnya kita udah transfer, uang udah masuk ke supplier, tiba-tiba suppliernya nipu, nah kita nggak bisa tanggung jawab kalau kayak gitu. Soalnya kita cuma mastiin aja uang yang ditransfer ke supplier kalian itu masuk. Tapi kalau misalnya kalian kena tipu atau barang nggak dikirim atau supplier kabur, itu di luar tanggung jawab kita. Setelah kalian proses pembayaran, biasanya supplier pastikan siapin barangnya dulu, atau kadang ada juga yang bisa langsung siap kirim sih. Jadi kalau misalnya kalian mau menggunakan jasa forwarder, kalian bisa coba kontak Singli Cargo. Jadi kalian harus tahu dulu biayanya berapa, pengirimannya itu estimasinya berapa. Kalian bisa lihat di sini panduan import melalui blogspot kita. Ini cuma kayak intro doang sih. Kalian bisa lihat langsung nanti di sana. Jadi aku mau jelasin yang langsung aja ya. Jadi panduannya itu setelah kamu udah tahu mau pakai jalur apa, kamu tinggal suruh supplier kirim barangnya ke gudang kita di China. Jangan lupa pakein kode marking. Kalau misalnya bingung kode marking apa, kalian bisa klik aja di blogspot itu, nanti ada panduannya lagi. Habis itu nanti barang yang dikirim ke gudang kita, nanti kita bakal info barang udah masuk apa belum. Kalau misalnya barang udah masuk, ya berarti semuanya udah kita yang urus gitu. Kalian tinggal terima beres aja semua, pajak, PPN, PPH, semuanya udah kita yang atur. Nanti kita bakal kontak kalian kalau misalnya barang udah sampai di gudang kita yang di Jakarta. Dan kalau misalnya kalian mau foto barangnya, nanti kalau misalnya udah nyampe beneran ada apa enggak nih, kita juga bisa kasih. Kita bisa COD juga kalau misalnya kalian mau. Jadi ya biar sama-sama enak lah. Nah kayak gitu aja sih cara buat import barang. Kalau misalnya kalian ada yang kurang jelas atau apa, kalian bisa kontak WhatsApp di website kami singlicargo.com. Terima kasih.